Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala 45 menit ke depan kita akan lanjutkan sedikit dari beberapa pendahuluan sebelum kita mengkaji secara tuntas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala. Iya, tentu dimaklumi bersama bahwasanya kitab yang kita pelajari ini berisi tentang hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan kita sudah sangat sering mendengar istilah hadits tersebut. Tapi apa itu hadis? Apa makna hadis lughatan wastilahan? Apa makna hadis secara bahasa dan secara istilah? Hadis secara bahasa mempunyai beberapa makna. Hadis bisa bermakna al-jadid, sesuatu yang baru. Lawannya al-qadim, sesuatu yang lama. Jadi kalau dibilang hadis secara bahasa maknanya apa? Yang baru. Iya. Ini makna yang pertama. Dan terkadang hadis juga bisa bermakna kalam, ucapan atau pembicaraan. Iya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kuntum shadiqin, in kanu shadiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka mendatangkan satu hadis, yakni satu kalam, suatu pembicaraan yang semisal dengan Al-Qur'an, in kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Surat At-Tur ayat 30-34. Maka hadis secara bahasa punya dua makna. Yang pertama bermakna al-jadid, yaitu yang baru. Yang kedua, hadis juga bisa bermakna kalam atau perkataan dan pembicaraan. Adapun menurut istilah, maka yang dimaksud dengan hadis didefinisikan oleh para ulama, ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyah am khalqiyah. Ini definisi hadis. Jadi hadis menurut istilah adalah ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, min qaulin au fi'lin, baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Au takririn au sifatin. Demikian juga persetujuan dan sifat. Demikian juga persetujuan dan sifat. Khuluqiyah am khalqiyah. Sifat di sini ada dua. Ada sifat akhlak Nabi dan ada sifat fisiknya Nabi. Ada sifat fisiknya Nabi. Ini definisi hadis. Saya ulangi, hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, akhlak ataukah fisiknya Nabi. Nah, ini hadisnya Nabi. Maka yang namanya hadis bukan hanya yang diucapkan oleh Nabi,
Tetapi hadis itu juga bisa perbuatannya Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi yang dilakukan oleh Nabi. Dan terkadang hadis juga bisa takrirnya Nabi, persetujuannya Nabi. Dan ada yang berupa sifat, entah itu sifat fisiknya Nabi atau sifat akhlaknya Nabi. Nah, inilah makna keseluruhan dari hadis itu. Hadis yang berupa ucapan, misalnya, ini sangat banyak, innamal a'malu binniyat. Hadis pertama yang nanti akan kita pelajari, sesungguhnya amal itu tergantung oleh niatnya. Itu hadis berupa ucapan, hadisun qauli namanya, hadis berupa ucapan Nabi. Terkadang ada hadis berupa perbuatan Nabi, Nabi tidak ucapkan tapi Nabi lakukan. Itu juga hadis. Itu juga hadis. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun untuk salat malam, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Nah, itu kan perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi. Namanya apa? Hadisun fi'li. Hadis berupa ucapan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis berupa persetujuan Nabi. Ada hadis berupa persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis Bilal bin Rabah. Hadis Bilal bin Rabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam." Nabi pernah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, kira-kira apa amalan yang paling kau harapkan dalam Islam ini? Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Karena sungguh wahai Bilal, aku mendengarkan suara sendalmu di depanku di dalam surga. Ini termasuk dari keutamaan Bilal itu. Jadi Bilal itu suara sendalnya sudah di dalam surga. Nah, ini sebagai jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah. Nah, Nabi tanya kepada Bilal, kira-kira wahai Bilal, apa amalan yang paling kau harapkan dalam Islam ini? Sampai-sampai aku dengar suara sendalmu dalam surga. Maka kata Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, tidaklah ada satu amalan yang paling aku harapkan dalam Islam ini melainkan satu amalan, yaitu, ya Rasulullah, apabila aku ini berhadas, tidaklah setiap kali aku berhadas melainkan aku berwudu, dan setelah itu aku sholat sunnah ba'dal wudu. Setiap kali aku berhadas ya Rasul, mesti aku lakukan hal tersebut. Maka Nabi pun menyetujui perbuatannya Bilal bin Rabah. Ini namanya hadis berupa persetujuan Nabi, namanya hadisun takriri, hadis berupa persetujuan Nabi. Ini hadis juga. Nah, sebagian orang ada yang keliru memahami ini, dikiranya ini perbuatan yang diada-adakan oleh sahabat katanya. Sampai dari sana mereka melegalkan yang namanya perbuatan bid'ah. Sahabat juga melakukan bid'ah katanya. Contohnya Bilal melakukan sholat sunnah ba'dal wudu, belum pernah dicontohkan Nabi, kata dia. Nah, dia tidak mengerti, dia tidak paham bahwa di sana ada namanya hadis takriri, hadis persetujuan Nabi. Walaupun Bilal radhiyallahu taala anhu di situ melakukan amalan, belum pernah katanya dicontohkan oleh Nabi. Ini pun sebenarnya perlu dikritik juga. Bukan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, sebenarnya ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Tapi taruhlah kalau kita terima hal tersebut, kita katakan bahwa dalam hadis ini ada persetujuannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadisun takriri, hadis berupa persetujuannya Nabi. Ini para jamaah. Kemudian ada hadis berupa sifatnya Nabi. Sifat tadi ada berapa?
Ada dua. Ada sifat khalqiyah, sifat fisiknya Nabi. Ada sifat khuluqiyah, sifat akhlaknya Nabi. Nah, kalau tentang akhlaknya Nabi, misalnya hadits Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengabarkan, kana khuluquhul Quran. Nabi SAW itu akhlaknya beliau adalah Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Nabi itu Quran. Nah, ini tentang akhlak Nabi. Ada juga berupa sifat fisiknya Nabi, seperti misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sekedar contoh saja, sebenarnya banyak. Hadis riwayat di Bukhari dan Muslim dikatakan, kana ajwadan nasi wa ajmalan nasi wa asja'an nasi. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Ini akhlak Nabi. Orang yang paling tampan, ini fisiknya Nabi. Orang yang paling pemberani, itu Nabi SAW. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita simpulkan, hadis Nabi itu ada 5, ya kan? Ada hadisun qauli, hadis berupa ucapan Nabi. Ada hadis berupa hadisun fi'li, hadis berupa perbuatan Nabi. Ada hadis takriri, hadis berupa persetujuannya Nabi. Ada hadis berupa sifatnya Nabi. Ini sifat akhlak Nabi ataukah sifat fisiknya Nabi. Jadi ada 5 hadis itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaupun dalam hadis Arba'in Nawawiyah ini kebanyakannya menyinggung tentang hadisun qauli, dan memang hadis itu kebanyakannya hadisun qauli, hadis berupa ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang namanya hadis, para ulama membagi menjadi beberapa pembagian. Nah, ringkas saja kita paparkan, mungkin sebagiannya sudah pernah antum dapatkan. Hadis itu ada 2 kata ulama. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu marawahu adadun katsir tuhilul adah tawatuhum bil kadzib. Itu namanya hadis mutawatir. Itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak jumlah para perawi hadis yang mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Nah, ini hadis mutawatir, ini hadis yang berada pada tingkat kesohihan paling tinggi. Nah, kalau hadis sahih, ya, yang paling tingginya itu hadis mutawatir namanya, karena diriwayatkan dalam setiap tabaqat sanadnya dalam banyak perawi hadis, entah itu sahabatnya, entah itu tabi'innya, entah itu atba'ut tabi'innya. Nah, hadis mutawatir ada yang sifatnya mutawatir lafzi, ada yang sifatnya mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi, ini banyak contohnya. Contoh misalnya hadis Nabi SAW sangat terkenal, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa, kata Nabi, yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ini namanya hadis mutawatir, ini mutawatir lafzi. Secara lafaz mutawatir dia. Banyak yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi SAW, kemudian murid-muridnya sahabat, murid dari murid-muridnya sahabat. Nah, itu sangat banyak. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis sahih yang berada pada tingkat yang paling tinggi. Ada juga namanya mutawatir maknawi. Dia mutawatir bukan secara lafaz tapi secara makna. Contoh misalnya hadis-hadis yang menerangkan tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Nah, orang kalau berdoa ngangkat kedua tangan kan. Nah, hadis tentang mengangkatnya Nabi SAW tangannya ketika berdoa, itu hadisnya mutawatir. Anda bisa diingkari itu. Mutawatir hadisnya secara makna, bukan secara lafaz. Ini para jamaah. Kemudian ada hadis ahad. Nah, kalau hadis ahad ini paling banyak pembagiannya. Ada hadis ahad itu kalau ditinjau dari jalan-jalannya, ada hadis
gharib yang diriwayatkan dari satu orang bersendirian yang meriwayatkannya, seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis ahad gharib itu. Ada hadis aziz yang tidak kurang dari 2 orang yang meriwayatkannya. Para ulama memberikan contoh, misalnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kamu, kata Nabi, sampai aku lebih dia cintai, melebihi kecintaannya pada kedua orang tuanya, melebihi kecintaannya kepada anaknya, bahkan kepada seluruh manusia. Itu hadisnya hadis aziz, kata ulama. Ada yang ketiga, yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur. Nah, hadis masyhur ini yang diriwayatkan lebih daripada 2 orang, tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Contoh hadis masyhur, kata ulama, hadis yang berbunyi, mungkin sudah kita hafalkan juga, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apa artinya? Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muslim yang sempurna seperti itu. Nah, ini kata para ulama hadisnya masyhur, tidak sampai mencapai derajat mutawatir, tapi dia masyhur. Baik, itu ditinjau dari jalan-jalannya, ringkas saja. Kemudian ada juga hadis ahad, ditinjau dari kekuatan dan kelemahannya. Nah, maka di sana ada para ulama membagi hadis itu menjadi 2. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Kalau hadis yang makbul tidak keluar dari 2, hadisnya sahih atau hadisnya hasan. Sahih terbagi 2, ada sahih li dzatih, ada sahih li ghairih. Hasan begitu juga, ada hasan li dzatih, ada hasan li ghairih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya kalau kita bilang hadis itu kuat, bisa dipakai berhujjah, tidak keluar dari 2 itu. Imma dia hasan, minimal dia hasan, atau paling kuatnya dia sahih. Nah, sahih itu lebih kuat daripada sekadar hasan. Ada definisinya di kalangan para ulama, cuman kita ringkas saja. Kemudian terkait dengan hadis yang mardud. Nah, kalau hadis yang mardud, itulah yang kita kenal dengan hadisun dhaif. Dhaif ini berjenjang-jenjang lagi. Ada dhaif maudhu, palsu dia. Ada dhaif matruk, ditinggalkan hadisnya. Ada makdzub, istilah para ulama, hadis yang didustakan atas nama Nabi. Ada dia dhaif mursal, terputus sanadnya. Seorang tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi. Mursal. Kenapa? Tidak dia sebutkan orang yang di atas dia sebelum dia meriwayatkan kepada Nabi. Mungkin itu sahabat, boleh juga tabi'in semisal dia. Itu mursal namanya. Ada yang lebih parah, mu'dhal. Mu'dhal ini terputusnya lebih dari 1. Kemudian ada munqati, mirip-mirip dengan itu juga, terputus sanadnya. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sekedar perkenalan saja terkait dengan hadis Nabi SAW. Untuk memperdalam tentang ini, maka kita perlu mempelajari tentang ilmu mustalah hadis. Pelajari di situ, maka kita bisa tahu dan bisa paham tentang seluk-beluk hadisnya Nabi itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kitab Arba'in An-Nawawi yang kita pelajari sekarang ini adalah kitab yang berbicara tentang hadits-haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membaca satu persatu hadits ini, ya, maka mimbabil adab, kata para ulama, mimbabil adab termasuk dari adab. Sebelum kita baca, sebelum kita pelajari sebuah kitab, maka kita perlu tahu siapa pengarang kitab ini dan apa global isi kitab ini. At-ta'rif bil musannif wa ta'rif bil musannaf, harus kita kenal 2 itu. Itu termasuk adab, kata salah seorang ulama kita, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa setiap kali kita mempelajari sebuah kitab, ya, termasuk aib
manakala kita sudah belajar kitab itu, bahkan sudah mengkhatamkannya, dalam keadaan kita tidak tahu siapa pengarang kitab itu, dalam keadaan kita belum tahu siapa dia, bagaimana kedudukannya dalam Islam, itu termasuk aib kata beliau. Makanya termasuk dari perkara yang bagus, sebelum kita pelajari kitab ini, kita baca hadisnya, kita kenal dulu siapa itu pengarang kitab ini. Nah, beliau adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Hafidh An-Nawawi, nama beliau bukan An-Nawawi sebenarnya. Nawawi itu nisbat saja, karena beliau berasal dari sebuah desa yang bernama Nawa. Beliau tinggal di desa yang namanya Nawa. Nawa itu desa yang terletak di negeri Syam. Di negeri Syam. Syam itu sekarang, kalau dulu namanya Syam, kalau sekarang sudah terpecah jadi 4 negara dia. Negara Palestina, Suria, Yordania, Lebanon. Nah, itu Syam semua itu. Nah, di negeri Syam itu ada sebuah desa namanya Nawa. Nah, itulah tempat lahirnya Imam Nawawi. Dari situ beliau bernisbat ke situ. Nah, makanya kita kenal beliau dengan Imam Nawawi. Sebenarnya bukan namanya itu. Nah, nisbat saja. Sama kalau kita dari Bugis misalnya, suku Bugis, Al-Bugisi. Orang Makassar, Al-Makassari. Orang Jawa, Al-Jawi. Orang Papua, apa itu? Papuawi. Itu nisbat saja. Dan banyak ulama seperti itu. Imam Al-Bukhari, itu kan bukan nama beliau, itu nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Al-Bukhari nisbatnya saja, karena beliau lahir di negeri yang namanya Bukhara. Maka beliau dikenal dengan nisbatnya itu Al-Bukhari, namanya Muhammad. Sama Imam Nawawi. Imam Nawawi namanya bukan Nawawi, nama beliau adalah Yahya. Siapa namanya? Yahya. Bapaknya namanya Syaraf, jadi beliau Yahya bin Syaraf. Kemudian kakek-kakeknya setelahnya, nama lengkap beliau Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itu nama lengkap beliau. Jadi orang Arab itu, Pak, orang yang sangat menjaga nasab mereka itu. Sangat menjaga nasab mereka itu. Makanya mereka tahu sampai nama kakek-kakek mereka yang ke-10. Tahu mereka itu. Beda dengan kita kan. Kita mungkin nama kakek kita tahu, tapi bapaknya kakek mungkin kita sudah tidak tahu itu. Siapa bapak kakek saya itu? Atau kakeknya kakek. Lebih banyak tidak tahu lagi itu. Kakeknya kakek. Nah, termasuk dari kekhususan orang Arab sampai sekarang ini, mereka sangat menjaga yang namanya apa? Nasab. Ya. Dari situ ya mereka tahu siapa yang menjadi kerabat mereka, yang menjadi keluarga mereka. Nah, dan itu penting, menjaga yang namanya nasab itu. Makanya para ulama itu kita lihat nama mereka pendek aja, tetapi bin-binnya itu yang panjang. Beda kita kan. Kalau kita nama kita yang panjang sampai 3, 4, bahkan 5 suku kata itu kita. Kalau ulama, bahkan sahabat itu namanya siapa? Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, pendek namanya. Nah, tapi yang panjang itu bin-binnya itu. Nah, itu sampai puluhan mereka bisa sebut namanya itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunyah beliau, kunyahnya adalah Abu Zakaria. Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, itu hafalkan itu. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, beliau diberikan laqab. Laqab itu gelar, julukan. Beliau mendapatkan laqab dengan Muhyiddin. Siapa laqabnya?
Muhyiddin itu lakopnya Imam Nawawi. Muhyiddin itu artinya yang menghidupkan agama, yang menghidupkan agama. Jadi Muhyiddin itu lakop yang diberikan oleh para ulama untuk Imam Nawawi, walaupun beliau sendiri sebenarnya tidak suka dengan lakop itu. Ini karena sifat tawaduknya beliau, sampai beliau pernah mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan, kata beliau, orang yang memberikan julukan kepada diriku dengan Muhyiddin. Dah halal itu, kata Imam Nawawi. Ini saking tawaduknya beliau. Wa illa, ya beliau pada hakikatnya memang Muhyiddin, karena dengan sebab beliau dan sebab karangan-karangan beliau hidup agama ini. Ilmu-ilmu yang mulai tersamarkan oleh sebagian umat Islam menjadi hidup dengan sebab beliau rahimahullahu ta'ala dan karya-karya tulis beliau. Subhanallah. Inilah sifat ketawaduan itu tidaklah membuat seseorang kecuali semakin meninggikan derajatnya. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan meninggikan derajatnya. Beliau tidak suka dengan lakop itu, tapi sampai sekarang ini tetap beliau diberikan lakop dengan Muhyiddin. Nah, yaitu orang yang menghidupkan agama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imam Nawawi, ya, beliau dari semenjak kecilnya memang itu sangat suka dengan ilmu dan suka dengan menuntut ilmu agama. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya, disebutkan dalam biografi beliau, Imam Nawawi ini pernah ketika berumur 10 tahun, ya, beliau itu tidak suka di umur itu untuk bermain-main dengan kawan-kawannya. Beliau sukanya menghafal Quran. Bahkan ayah beliau yang bernama Syaraf itu sempat mengkhawatirkan Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi ini tidak mau bergaul sama kawan-kawan yang sebaya dengan dia, bermain-main beliau tidak mau. Beliau sukanya menghafal Quran saja. Sampai ayahnya itu pernah memaksa Imam Nawawi supaya bermain sama kawan-kawan, sampai nangis Imam Nawawi. Saking tidak maunya itu bermain, maunya beliau menghafal Quran saja. Akhirnya beliau pun bermain karena dipaksa sama orang tuanya tadi, sambil beliau pegang Quran, main sambil pegang Quran, mulutnya itu qomat kamit baca Quran. Itu Imam Nawawi, Pak. Subhanallah. Sampai ketika salah seorang guru beliau melihat keseriusan Imam Nawawi, ya, untuk ilmu, maka beliau pun memberikan nasihat kepada bapaknya. Kata gurunya Imam Nawawi, wahai Syaraf, ini anakmu ini akan menjadi seorang besar nanti. Aku melihat dan aku berfirasat ini anakmu akan menjadi seorang alim besar. Maka kau jangan paksa dia untuk bermain, biar dia fokus kepada ilmu. Maka semenjak saat itu bapaknya, ya, mendengarkan nasihat gurunya Imam Nawawi. Akhirnya beliau pun membebaskan Imam Nawawi, ya, beliau belajar menuntut ilmu. Dan beliau sudah hafal Quran umurnya baru 6 tahun. Umur 6 tahun Imam Nawawi sudah hafal Quran. Subhanallah. Kita umur 6 tahun baru bisa apa itu, Pak? Atau anak kita umur 6 tahun baru bisa apa itu? Syukur-syukur bisa ngaji, ya kan, bisa baca Quran itu. Imam Nawawi sudah hafal Quran umur 6 tahun, belum balik tentunya itu. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran Imam Nawawi jadi alim besar. Lihat, beliau umur 21 tahun sudah diangkat menjadi mufti. Mufti itu ahli fatwa. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan umat itu dirujuk kepada Imam Nawawi. Beliau muftinya. Itu umur 21 tahun beliau sudah jadi apa? Sudah jadi mufti. Allahu Akbar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, ya, karena kesungguhan beliau, ya, di dalam menuntut ilmu, dalam belajar ilmu, sampai menjadikan beliau dalam kedudukan seperti itu.
Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, Imam Nawawi beliau ulama dari kalangan Syafi'iyah. Jadi madhab beliau dalam fikih adalah madhab Syafi'i. Ya, bahkan di zamannya sampai saat ini, ya, Imam Nawawi ini dijadikan rujukan oleh para Syafi'iyin, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Mereka tidak akan bisa lepas dari kitabnya Imam Nawawi. Iya. Bahkan dalam madhab Syafi'i itu dikenal, ada istilah mereka asy-syaikhan, dua orang syekh dalam madhab Syafi'i. Maksudnya Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Nah, itu kalau diistilahkan dalam madhab Syafi'i. Bahkan kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i berselisih pendapat, maka yang lebih diunggulkan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Ini saking kedudukan beliau itu sangat dihormati, ya, dalam madhab Syafi'i. Nah, dan kitab-kitab beliau itu, ya, dijadikan rujukan sampai pada hari ini. Nah, padahal ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, Imam Nawawi itu beliau meninggal kapan? Beliau itu meninggal pada tahun 676 Hijriah. Itu meninggalnya Imam Nawawi. Beliau lahir tahun 631 Hijriah. Lahirnya tahun berapa? 631 Hijriah. Meninggalnya beliau tahun 676 Hijriah. Berarti umurnya berapa? 45 tahun. Umurnya Imam Nawawi berapa? 45 tahun. Ini terbilang umur panjang atau umur pendek, Pak? Hah? Panjang atau pendek itu? Termasuk pendek, ya kan? 45 tahun. Masih muda itu. Iya. Masih muda itu. 45 tahun. Beliau sudah meninggal dunia. Dan beliau termasuk dari ulama yang meninggal dan belum sempat menikah. Bukan beliau tidak mau menikah, bukan. Tapi memang karena sibuknya dengan ilmu dan beliau meninggal di usia seperti itu, maka beliau tidak sempat menikah. Nah, makanya beliau bernama Abu Zakaria, kunyahnya Abu Zakaria, bukan artinya punya anak yang bernama Zakaria. Istri pun beliau tidak punya. Beliau termasuk dari ulama yang membujang. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi subhanallah, Imam Nawawi umurnya singkat seperti itu, tapi lihat keberkahan beliau rahimahullahu taala. Keberkahan umur beliau rahimahullahu taala. Nah, kalau kita lihat, ya, Imam Nawawi kan wafat tahun 676 Hijriah. Abad berapa itu? Abad ke-7 Hijriah kan? Abad ke-7 kan? Abad ke-7 itu. Kita sekarang abad ke berapa, Pak? Abad ke berapa sekarang ini? Abad ke-15. Kita kan 1444, ya. 44 Hijriah. Berarti sekarang sudah 15 abad. Imam Nawawi meninggal abad ke-7. Berarti sudah berapa abad jarak kita dengan Imam Nawawi yang sudah meninggal dunia? 8 abad. Nama beliau masih harum, karya tulis beliau masih dikenal, dibaca, dipelajari, dihafalkan. Subhanallah. Sudah 800 tahun yang lalu Imam Nawawi meninggal, Pak. Nah, inilah keberkahan ilmu itu. Seseorang ada istilahnya itu, ya, memang jasadnya sudah mati, tapi seakan-akan dia hidup di tengah-tengah kita. Ada orang sebaliknya, jasadnya masih ada, tapi seakan-akan dia sudah mati. Ada orang seperti itu. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, walaupun sudah 800 tahun meninggal dunia, tapi nama beliau itu harum, didoakan. Setiap kali ada orang yang membaca kitabnya Imam Nawawi, didoakan Imamun Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Subhanallah. Inilah keberkahan umur itu, Pak. Nah, kalau kita meninggal dunia, siapa yang mau sebut kita? Nah, mungkin keluarga kita, itu pun jarang-jarang. Kalau sudah meninggal 100 tahun yang lalu, nah, mungkin tidak ada lagi jejak kita mau disebut nama kita.
Tapi Imam Nawawi, subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau punya karya tulis sangat banyak. Imam Nawawi itu disebutkan beliau itu baru menulis ketika umurnya 30 tahun. Baru Imam Nawawi menulis. Berarti beliau menulis kitab itu selama berapa tahun? 15 tahun saja. Tapi karya tulis beliau sangat amat banyak, dan hampir-hampir semua karya tulis beliau itu dijadikan marja, dijadikan rujukan sampai pada hari ini. Lihat, mau pembahasan apa saja Imam Nawawi ada pembahasannya. Dalam hadis Arba'in Nawawi, nah dikenal, ya kan, dibaca, dipelajari, dihafalkan. Ada kitab beliau yang lebih tinggi lagi daripada Arba'in. Kitab apa? Yang lebih besar dari Arba'in, kitab apa? Riyadus Shalihin, ya kan? Oh, itu lebih tebal lagi itu. Siapa yang tidak kenal Riyadus Shalihin? Bahkan disebutkan kitab Riyadus Shalihin itu penyebarannya itu nomor 2 setelah Al-Quran. Di dunia ini penyebaran kitab Riyadus Shalihin itu nomor 2 setelah Al-Quran. Nah, saking banyaknya itu, hampir di semua masjid itu ada kitab Riyadus Shalihin. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kita ke Amerika, ada kitabnya Imam Nawawi Riyadus Shalihin terjemahan bahasa Amerika. Kita mau ke Cina, ada terjemahannya. Kita mau ke Afrika, ada. Di mana? Di Indonesia ada, di India ada. Nah, kitab Riyadus Shalihin itu. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam fikih beliau punya kitab apa? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, beliau syarah kitabnya Asy-Syirazi yang berjudul Al-Muhadzab. Ini juga dijadikan rujukan, ya, oleh para ulama di masa ini. Ada kitab fikih beliau dalam mazhab Syafi'i juga, Minhajut Talibin. Nah, ini juga kitab karya Imam Nawawi. Dalam syarah hadis, beliau punya kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Yang kata para ulama, syarah terbaik untuk kitab Sahih Muslim adalah kitab syarahnya Imam Nawawi yang berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Nah, dalam bahasa Imam Nawawi punya kitab namanya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Kitab besar dalam bahasa. Imam Nawawi punya itu. Nah, lihat, beliau rahimahullah ta'ala ahli hadis, ahli fiqih. Nah, bahkan dalam hampir semua disiplin ilmu beliau punya. Dalam Quran beliau punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi. Ini juga Tibyan ini termasuk kitab terkenal ini, At-Tibyan. Nah, beliau punya dalam masalah adab, beliau punya kitab Al-Azkar. Nah, ini juga dijadikan rujukan juga. Jadi beliau ini terkenal sebagai seorang ulama dzut tasanib al-mubarakah. Beliau pengarang kitab yang kitab-kitabnya itu diberkahi. Dan ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, asar dari keikhlasan itu. Yang namanya keikhlasan, ya, itulah yang akan selalu dan terus menerus ada. Nah, pernah diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik beliau mengarang kitab judulnya Muwatta. Nah, dikenal dengan Muwatta Imam Malik. Nah, di masa Imam Malik itu ada juga kitab Muwatta yang lain yang dikarang oleh para ulama semasa Imam Malik. Bahkan ada kitab Muwatta lebih tebal dari Muwatta'nya Imam Malik. Ada Imam Ibnu Abi Dhi'ib itu mengarang kitab Muwatta lebih tebal 2 kali daripada Muwatta'nya Imam Malik. Dan di masa itu ada lagi kitab Muwatta yang lain. Maka Imam Malik pernah ditanya, "Wahai Imam Malik, kau mengarang kitab Al-Muwatta, tapi ulama, ya, itu juga banyak mengarang kitab Muwatta. Bahkan ada yang lebih tebal dari Muwatta'mu, wahai Imam Malik." Apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan sebuah kalimat yang indah. Kata beliau, "Maka nalillahi fahuwa baqin." Apa-apa yang diperuntukkan karena Allah, maka itulah yang akan tinggal. Kata Imam Malik. Subhanallah, ucapan beliau ini terbukti.
Di hari ini kaum muslimin tidak mengenal kitab Muwatta kecuali Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu taala. Nah sama kitab Arba'in ini. Bukan hanya Imam Nawawi sebenarnya yang mengarang kitab apa? Arba'in. Sebelum beliau itu ada mengarang kitab Arba'in juga. Ya, bahkan yang pertama mengarang kitab Arba'in itu disebutkan Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau juga mengarang kitab Arba'in. Ada Arba'innya Imam Ibnul Mubarak. Kemudian ada juga Muhammad Ibnu Aslam At-Tusi mengarang kitab Arba'in juga. Naam. Kemudian ada juga Al-Hasan Ibnu Sufyan An-Nasai mengarang kitab Arba'in juga. Ada Imam Abu Bakar Al-Ajurri mengarang kitab Arba'in juga. Ada Imam Ad-Daruqutni mengarang kitab Arba'in juga. Jadi sebelum beliau sudah ada kitab Arba'in. Tapi subhanallah, kaum muslimin pada hari ini hampir tidak mengenal kitab Arba'in kecuali Arba'innya siapa? Arba'in An-Nawawi. Bukan tidak ada ulama yang mengarang kitab Arba'in, banyak. Inilah asar keikhlasan itu. Bukan artinya ikhwani fiddin berarti para ulama yang lainnya selain Imam Nawawi berarti tidak ikhlas dalam mengarang sebuah kitab. Bukan artinya seperti itu. Tetapi yang namanya tingkatan keikhlasan itu berbeda-beda pada setiap orang itu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau Imam An-Nawawi itu dikatakan terjangkit paham Asy'ariyah. Ini yang dikritik dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Makanya kalau kita baca kitab Syarah Sahih Muslim, beliau pada sebagian nama dan sifat Allah beliau melakukan takwil. Ya, yang itu diingkari oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Salaf itu mereka tidak mentakwil nama dan sifat Allah. Imam Nawawi mentakwil. Ini yang dikritik dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hanya saja kata para ulama, Imam Nawawi itu dengan hal tersebut itu kata para ulama muktafarun anhu, itu dimaafkan dari Imam Nawawi. Iya, jadi bukan karena kesalahan beliau seperti itu langsung kita tinggalkan karya tulisnya Imam Nawawi. Oh, bukan seperti itu. Kenapa? Karena jasa-jasa beliau itu terlalu banyak kalau mau dibandingkan dengan kesalahan beliau. Nah, ini kita dapat pelajaran ikhwani fiddin. Seseorang itu hendaknya berlaku insaf. Artinya begini, jangan sampai karena satu kesalahan seseorang kau tinggalkan orang itu. Nah, ada seorang alim misalnya, seorang ustadz atau seorang syekh, gara-gara kesalahan yang dia lakukan kemudian kita tinggalkan ilmunya, kemudian kita tinggalkan buku-bukunya. Ini orang yang tidak insaf. Siapa alim ulama yang tidak lepas dari yang namanya kesalahan? Sebutkan satu saja, tidak akan ada. Hatta sekaliber Imam Nawawi bukan tidak ada kesalahan, beliau juga punya kesalahan. Yang namanya manusia, kata Nabi apa? Kullu bani adama khata. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya kesalahan. Nah ini kita dapat pelajaran bahwa jangan sampai dikarenakan kalau bahasanya orang kita jangan karena setitik nila rusak susu sebelahnya. Nah, jangan hanya karena satu kesalahan, dua kesalahan yang dilakukan oleh seseorang kamu pun mentahdzirnya, kamu pun menjelek-jelekkannya, kamu pun memboikotnya, kamu pun tidak mau lagi mendengar darinya. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya tidak adil, tidak insaf. Nah, lihat Imam Nawawi, ya, rahimahullahu taala. Bukan kesalahan ringan yang beliau lakukan. Ini dalam akidah, ya kan? Dalam akidah asma wa sifat, takwil itu penyimpangan. Tetapi para ulama memberikan udzur kepada Imam Nawawi. Tidak sebanding kesalahan beliau itu kalau mau dibandingkan dengan karya tulis beliau. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama tetap membaca karya beliau. Sekalipun mereka tetap waspada dari takwil-takwilnya Imam Nawawi. Ada sebagian orang berkata begini, Pak, lo kalian ini
mencela Asy'ariyah. Mengapa kalian baca kitabnya Imam Nawawi? Imam Nawawi itu Asy'ariyah katanya. Nah, ini tidak insaf. Tidak benar kalau dikatakan Imam Nawawi itu Imam Asy'ariyah tulen. Enggak. Beliau memang ada mentakwil, tetapi yang namanya Asy'ariyah itu atau madhab Asy'ariyah itu madhab yang besar, punya pemikiran yang besar. Nah, tidak langsung kalau misalnya dijatuh dalam satu pemikiran kemudian kita katakan ini Asy'ari. Tidak seperti itu. Nah, terlebih lagi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Imam Nawawi dikatakan oleh sebagian para ulama itu rujuk di akhir hidup beliau, walaupun ulama masih beda pendapat dalam hal ini. Nah, terkait dengan karya tulis yang dinisbatkan kepada Imam Nawawi yang berjudul Isbatus Saut wal Harf. Nah, ini tentang masalah penetapan suara dan huruf. Ini terkait dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau madhab Asy'ariyah mereka menolak Allah itu berfirman biduni sautin wala harfin, kata mereka, tanpa suara, tanpa huruf. Nah, itu menurut mereka Asy'ari. Kalau ahlu sunnah tidak begitu. Nah, ahlu sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah ada suaranya dan ada hurufnya. Imam Nawawi menulis kitab ini. Nah, yang mengatakan bahwasanya kitab ini betul karya Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Nawawi di akhir hidupnya rujuk, dan itu yang ditetapkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sekalipun sebagian ulama lain mengatakan bahwa itu tidak benar karya tulis beliau. Ya. Nah, makanya ikhwani fiddin, sebagian yang mengatakan bahwa Imam Nawawi itu rujuk, mereka mengatakan Al-Imam An-Nawawi. Mereka sebut kata imam itu. Tetapi yang mengatakan bahwa Imam Nawawi itu tidak rujuk, mereka tidak mengatakan imam. Mereka katakan Al-Hafidz An-Nawawi. Karena kalau imam itu tidak sembarang orang. Orang itu boleh dia dikatakan alim, boleh dikatakan al-allamah, orang yang sangat berilmu, mungkin dalam fikih, mungkin dalam bahasa, alim dia. Tapi kalau dikatakan imam, itu harus orang yang punya akidah dan manhaj yang lurus. Nah, itu dikatakan imam. Nah, makanya pernah disebutkan bahwa ketika ada seorang membacakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, menyebut al-imam, qala al-imamun Nawawi, Syekh bin Baz mengatakan la, Al-Hafidz An-Nawawi. Nah, karena beliau rahimahullah ta'ala memandang bahwa Imam Nawawi belum rujuk dari kesalahannya itu. Tapi sebagian mengatakan Imamun Nawawi. Imamun Nawawi. Kenapa? Karena mengatakan Imam Nawawi rujuk dari kesalahan beliau. Nah, itu yang wallahu alam, yang kita harapkan semoga ya hal tersebut benar dari beliau. Naam, dan beliau sempat rujuk atas hal tersebut. Dan walaupun memang kalau misalnya dikatakan Imam Nawawi tidak rujuk, bukan artinya menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengambil ilmu dari Imam Nawawi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari Imam An-Nawawi. Baik, sedikit terkait dengan buku ini. Al-Arba'in An-Nawawi. Yang benar apakah? Arba'in atau Arbaun? Hah? Arba'in atau Arbaun? Yang tahu bahasa Arab insya Allah tahu langsung ini. Yang mana yang betul? Arba'in atau Arbaun? Hah? Antum biasa bilang apa? Arba'in atau Arbaun? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tapi itu dari sisi i'rabnya saja itu. Kalau antum bilang kitabu al-arba'in, kitabul arba'in. Tapi kalau tidak disebut kitabnya, ya kita bilang al-arba'un an-nawawiyah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kitab Arba'in Nawawiyah itu kan yang kita kenal apa? Judulnya apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebenarnya judul kitab ini aslinya itu judulnya begini. Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Itu judul aslinya kitab Arba'in. Apa judulnya? Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Maksudnya apa? 40 hadis tentang bangunan-bangunan Islam dan kaedah-kaedah hukum.
Nah, itu judul aslinya begitu sebenarnya. Tetapi masyhurnya lebih terkenalnya dengan apa? Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al-Arba'un An-Nawawiyah. Baik, Arba'in secara bahasa apa artinya? Arba'in secara bahasa artinya 40. Pertanyaannya, hadis Arba'in Nawawiyah itu 40 atau lebih dari 40? Lebih dari 40 kan? Kenapa Imam Nawawi mengatakan arba'in? Bukan misalnya isnani wa arba'in, isnain wa arba'in. Kenapa tidak berkata begitu? Nah, ini istilah, memang istilah di kalangan orang Arab ya. Mereka kalau misalnya dekat-dekat kata angka 40 ya, 40 kurang lebih lah, nah, mereka bulatkan saja. Nah, sama dengan kita kan, kadang kita begitu, pembulatan namanya. Walaupun hadis ini bukan sebenarnya 40, hadisnya arba'in ini 42 hadis. Dan sebagian ulama menyebut ada 43 hadis dalam Arba'in Nawawi. Karena pada hadis nomor 27 ya, Imam Nawawi menyebutkan dua hadis. Hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu tentang al-ismu itu, apa namanya? Tentang al-ismu al-birru husnul khuluq, tentang itu. Kemudian beliau sebutkan juga hadis Wabisah ibnu Ma'bad. Nah, sebagian ulama menghitung itu dua hadis. Nah, sehingga kalau itu dihitung dua hadis, maka kitab Arba'in Nawawi semuanya berjumlah 43 hadis. Tetapi yang terkenalnya 42 hadis. Nah, yang terkenalnya apa? 42 hadis. Baik, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kitab Arba'in Nawawi itu sebenarnya asalnya dari tulisannya Imam Ibnu Shalah. Tulisannya siapa? Imam Ibnu Shalah. Jadi Imam Ibnu Shalah mengarang kitab berisi hadis-hadis Nabi sebanyak 26 hadis. Nah, jadi dari Imam Ibnu Shalah dulu. Kemudian Imam Nawawi lihat, ini karya Imam Ibnu Shalah ini butuh disempurnakan. Beliau tambah 16 hadis. Beliau tambah berapa? 16 hadis. Jadi 26 hadis tambah 16 hadis jadi berapa? 42 hadis. Jadi asal usulnya hadis arba'in itu hadisnya, apa namanya, karyanya Imam Ibnu Shalah dari ulama madhab Syafi'i. Ya, beliau mengarang tulisan mengumpulkan hadis-hadis Nabi sebanyak 26 hadis. Imam Nawawi menambah 16 hadis. Nah, maka menjadi 42 hadis. Datang Imam Ibnu Rajab, ditambah lagi oleh Imam Ibnu Rajab 8 hadis. Menjadi apa? Menjadi 50 hadis. Nah, itulah yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab dan beliau syarah sendiri yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsina hadithan min jawami'il kalim, karya Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan banyak para ulama yang menyusun hadis-hadis, bahkan yang lebih besar daripada itu. Naam, di masa ini misalnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala punya kitab Bahjatu Qulubil Abror. Nah, itu berisi 99 hadis Nabi termasuk dari Jawami'ul Kalim, mirip-mirip dengan hadis apa? Arba'in Nawawi. Bahkan kebanyakan hadis Arba'in Nawawi itu ada dalam apa? Dalam Bahjatu Qulubil Abror ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum sebagai muqaddimah pendahuluan kita, naam, untuk memasuki kitab Arba'in Nawawiyah. Insyaallah taala mulai besok subuh kita masuk hadis pertama ya, hadis kedua dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Dan insyaallah taala bagi yang menghafal hadis ini ya dan mengikuti menyetor hadisnya nanti akan mendapatkan apa namanya ijazah dari kami. Jadi alhamdulillah kami dapat ijazah periwayatan hadis Arba'in An-Nawawi dari guru kami yang ada di Yaman ya. Kemudian sampai nyambung kepada Imam Nawawi. Nah, jadi kita bersanad, ada sanadnya. Nah, bagi yang bisa hafal 42 hadis bisa nyetor, nah, nanti kami kasih apa namanya sanadnya nanti insyaallah taala. Dan juga insyaallah dapat hadiah souvenir dari Masjid Ibnul Qayyim insyaallah taala ya. Jadi semangat hafalkan hadis, bisa ya insyaallah. Coba bilang insyaallah dulu, insyaallah.
Insya Allah. Insya Allah itu pasti itu. Jangan bilang insya Allah, kayaknya tidak bisa itu. Jangan bilang begitu. Kalau bilang insya Allah itu pasti itu. Sekarang orang banyak bilang insya Allah main-main dia. Enggak, insya Allah itu pasti itu, Pak. Nah, jangan main-main dengan insya Allah, ya. Tapi berusaha ya, berusaha insya Allah. Hadisnya pendek kok. Hadis Arba'in Nawawi itu paling panjang itu hadis nomor 2 aja itu, ya kan? Paling panjang itu hadis nomor 2 itu. Selebihnya pendek-pendek semua, ya. Dan insya Allah sudah ada yang hafal beberapa hadis kan, ya kan? Sudah ada ya. Nah, insya Allah dilanjutkan supaya nanti ilmunya berkah insya Allah. Nah, kita selesaikan daurah ini, antum pun selesaikan hafalannya 42 hadis insyaallah ta'ala. Taib. Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, mungkin demikian yang bisa kita paparkan pada pengajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.